Halo Sobat Labin, jumpa lagi nih dengan produk Rambak Pisang. Di sini kita akan berbicara sedikit tentang asal-usul nih munculnya produk Rambak Pisang yang keluar dengan branding Labin. Dari pisang menjadi produk unggulan, di situ ada sebuah perjalanan menuju produk yang berinovasi. Pada ini adalah UKM naik kelas di tahun 2026. Ketika ada peluang tersembunyi di sekitar kita, kadang-kadang kita itu nggak merhatiin bahwa produk itu bisa bersaing menjadi produk unggulan yang mempunyai nilai manfaat yang cukup signifikan ya, untuk menganggap nilai penjualan atau benefit yang cukup menghasilkan profit pastinya. Di lingkungan tempat tinggal saya, pisang merupakan tanaman yang sudah umum ya, dan banyak di kanan kiri kita temuin pisang yang tumbuh dengan sendirinya secara alami turun temurun. Di situ ada sebuah pisang yang namanya pisang uter. Pisang tersebut mempunyai karakteristik yang tahan sih terhadap virus. Nah, di situ coba kita kembangkan melalui pengolahan yang secara optimal nanti bisa numbuhkan produk-produk yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi UMKM. Produk pisang biasanya itu terbuang dengan sia-sia, bisa jadi pakan ternak atau sampai busuk, bahkan juga kalau udah produksi melimpah itu nggak termanfaatkan dengan baik, otomatis nilai ekonominya tidak ada di mata masyarakat. Dari pertanyaan sederhana itu sebenarnya kita berinovasi. Kebetulan berbekal dengan ilmu teknologi pangan yang saya miliki selama dulu proses belajar, coba saya kembangkan bahwa produk pisang uter ini bisa kita modifikasi, di mana modifikasi nanti kita fokuskan pada pemanfaatan semaksimal mungkin atau seoptimal mungkin dengan berpedoman pada karakteristik produk tersebut. Di sana saya belajar ke sekolah dulu bagaimana keamanan pangan, cara pengawetan, mengolah makanan menjadi produk yang lebih bermanfaat, dan otomatis menaikkan value dari produk pisang tersebut. Dari bahan baku pisang tersebut kita coba berimprovisasi, salah satunya dengan produk rambak pisang. Pengembangan produk rambak pisang dengan berbekal ilmu pengetahuan yang saya miliki perlahan membentuk cara pandang yang berbeda terhadap komunitas lokal. Ketika banyak orang melihat pisang uter hanya sebagai buah biasa, malah saya melihatnya sebagai bahan baku yang potensial, yang menjadi unggulan dan inovasi yang bisa menilaikan nilai tambah bagi masyarakat atau bagi kita pegiat UMKM. Di situ karakteristik pisang dari pisang uter itu cukup unik, dari cita rasa, tekstur itu sangat menarik sih buat saya daripada pisang-pisang umumnya yang sudah pernah saya coba. Di situ coba kita perkenalkan istilah rambak pisang, dimana pisang itu pisang matang, nanti kita goreng dengan sistem teknologi ya, itu akan menggembung seperti rambak pisang, rambak kulit lah, yang kita namakan rambak pisang. Dengan modal ya cukup terbatas sih, dengan niat bismillah kita coba melakukan proses pembuatan rambak pisang. Berbekal dari sedikit tabungan pribadi dan pinjaman dari saudara, ya saya gunakan sebagai pembelian bahan baku dengan cara-cara produksi sederhana, kemasan. Ya seluruh aktivitas itu memang coba saya lakukan sendiri dengan berbagai eksperimen yang tidak selalu berhasil, banyak gagalnya, tapi alhamdulillah seiring waktu 3-4 bulan fokus, kita punya ilmu, coba kita terapkan pada pisang uter tersebut. Alhamdulillah dari sekian kali percobaan saya berani ambil keputusan untuk membeli sebuah alat yang kita namakan vacuum frying atau teknologi penggorengan secara suhu rendah dengan model vakum. Ya memang harganya nggak murah sih, termasuk mahal bagi saya, karena pengennya hasil maksimal ya harus berkorban juga sih. Memang awal-awal dengan penggorengan konvensional, alat sederhana, yang nggak akan jadi produk itu maksimal, termasuk dari warna,
dengan minyak yang berlebih, rasa berubah, di situ akan terjadi kerusakan vitamin atau nutrisi yang ada dalam pisang tersebut. Oke, kembali ke vacuum frying tadi. Setelah kita peroleh, itu pun tidak serta-merta langsung produk jadi. Masih banyak kendala. Kita belajar lagi dari awal. Tapi alhamdulillah dari belajar itu kita bisa punya pengalaman, kita ditemuin kegagalan, tidak harus mundur atau putus asa, malah kita coba terus menjadi seorang yang lebih expert atau ahli. Bagi saya yang memulai dengan investasi yang cukup lumayan besar sih, itu jangan sampai kita tunda. Kalau ditunda ya selesai mungkin, karena kita tidak akan bisa untuk berproduksi, untuk istilahnya mengembalikan modal. Nah, sebuah keharusan dari investasi kita bertanggungjawabkan dengan saya terus fokus untuk membuat produk ini menjadi maksimal dan diterima. Kalau suka dukanya ya pasti adalah produk lempem lah, minyaknya banyak, tingkat kekerasannya juga nggak bisa maksimal crunchy-nya, dan warnanya kadang juga gosong. Tapi dari semua itu akhirnya kita temukan sebuah solusi, sebuah hasil yang alhamdulillah hari ini bisa maksimal, yang sudah dikemas seperti ini. Salah satu produknya ini ada salah satu produk Rambak Pisang. Di situ sebenarnya menjadi modal awal ketika ini nanti memasuki sebuah pasar, dan pasar tersebut akan menyeleksi secara alami, salah satunya dari kemasan. Jika di pasar itu kemasan menjadi hal yang paling utama saat ini. Saya memulainya itu dari kemasan yang paling sederhana, yaitu plastik, kantong, pouch plastik, bahkan toples. Tapi di situ juga banyak kendalanya. Misalnya produknya mudah melempem, produknya warnanya mudah pudar. Nah, di situ coba saya langsung berinteraksi dengan beberapa konsumen, bagaimana respon mereka terhadap produk kita. Di situ langkah-langkahnya mulai plastik pouch sampai toples plastik. Kalau toples kaca mungkin accidental ya, ketika momen-momen tertentu seperti Idul Fitri atau Lebaran atau hampers mungkin masih bisa kita fasilitasi. Nah, sampai akhirnya yang tersaji di meja sini adalah saya menemukan kemasan yang cukup proper lah buat produk Rambak Pisang yang sangat sensitif terhadap udara. Di sini menjadi langkah terakhir atau langkah keempat kalau boleh kita jelaskan, kita memakai aluminium foil yang sudah tercetak bagus seperti ini. Di situ umur simpannya juga terjaga, kerenyahannya stabil, aromanya juga konsisten, dan yang paling penting adalah mereknya. Nah, di sini ada sebuah merek yang memang jadi sebuah keunggulan, di mana merek ini sudah terdaftar, sudah tersertifikasi, jadi aman lah untuk dipasarkan secara umum. Tidak khawatir untuk disomasi, tidak khawatir untuk dipakai orang. Kita pede karena ini merek punya kita sendiri. Kita coba pasarkan di lingkungan, teman, warung sekitar, toko oleh-oleh. Kita coba face to face, satu persatu coba kita jelaskan atau coba kita ajak interaksi terhadap produk Rambak Pisang. Memang masih asing sih produk Rambak Pisang, nggak semua orang ngerti, karena rambak itu dianggapnya sebagai produk kerupuk kulit hewan ya, itu yang biasanya istilah rambak, karena dari bentuknya aja saya buat yang menarik seperti rambak. Jadi coba kita kenalkan juga melalui medsos. Nah, di sini ketika saya ketemu dengan teman-teman lama mungkin, karena saya besar di Bali, kuliah di sana, coba kita kenalkan produk ini kepada jaringan wisatawan asing. Ya alhamdulillah produk ini sedikit banyak mulai dikenal, ada di beberapa tempat tujuan wisata, juga ada beberapa di spot bandara seperti YIA juga, dan bandara di Ngurah Rai melalui sistem jaringan pertemanan awalnya. Ya alhamdulillahnya customer wisatawan itu cukup tertarik karena produk tersebut otentik, memiliki cerita unik, dan salah satunya yang penting adalah bahannya alami dari alam sekitar, khususnya di Indonesia ya, karena buah ini jenis buah tropis juga. Mereka berkomentar bahwa ini produk renyah,
enak nih, manisnya, eh, juga ada rasa apa ya, asamnya itu memang asli dari pisang. Jadi tidak ada bahan tambahan lain. Ya mau pisang pakai minyak goreng, nah minyak gorengnya yang spesial nih kita pakai dari minyak kelapa, otomatis kualitas sudah bagus. Kalau boleh dikatakan karena tidak ada tambahan lain-lain ya bisa dikatakan ini free gluten lah. Nah, dengan adanya respon customer seperti itu, awal-awal memang saya fokus di menyiapkan perizinan. Perizinan itu cukup kompleks, mulai NIB, PIRT, halal, bahkan merek itu ya cukup melelahkan sih untuk ngurus itu semua. Kita juga butuh persiapan yang sangat matang, karena itu nanti akan menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk ini. Tidak bersih di situ saja, jadi saya coba mendaftarkan merek. Itu juga cukup lama, karena merek itu membutuhkan waktu kurang lebih 9 bulan secara pengurusannya. Nah, setelah itu selesai, saya coba mengikuti yaitu konsep inkubasi bisnis UMKM yang naik kelas di 2020. Memang fase strategis menjadi motivasi saya dalam bisnis UMKM naik kelas ini, di mana saya coba mendalami setiap step-step yang ditawarkan, mulai dari model bisnisnya, strategi digital marketing, penguatan di pengelolaan keuangan, termasuk standarisasi produksi. Nah, di situ saya bisa ketemu mentor, ketemu praktisi bisnis, akademisi, banyak sekali, dan kan bertemu dengan teman-teman pegiat UMKM, banyak sekali ilmu-ilmu manfaat yang saya dapat. Nah, di mana itu menambah keyakinan terhadap mimpi saya yang terus tumbuh setiap harinya tentang perjalanan dari Rambak Pisang ini sendiri. Produk ini sudah kita bangun pelan-pelan secara step by step ya. Ya memang bekal saya dari teknologi pangan dengan keberanian berinovasi. Ya bismillah aja sih niatnya, bahwa pemasaran ini nanti akan terus berkembang seiring waktu, seiring saya juga akan melengkapi sistem yang terbaik untuk pasar-pasar yang dibutuhkan di masa akan datang, karena pasar ini akan tercipta sangat luas, bahkan akan terus berkembang dengan kemajuan zaman. Jadi dari kegiatan saya mengikuti pelatihan inkubasi selama periode berapa bulan ini dan sekarang sudah memasuki tahap kedua, saya tetap berkomitmen bahwa dengan keilmuan saya, dengan inovasi-inovasi saya, ya bismillah aja lah itu bisa mewujudkan keinginan saya untuk memperluas pasar baik secara nasional maupun ekspor nantinya, dan juga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar. Dan nanti berawal dari kesadaran yang sederhana itu, setiap potensi lokal itu pastinya dikelola dengan cara atau sistem ilmu yang tepat, insya Allah akan memberikan manfaat bagi saya khususnya dan bagi warga sekitar. Itu kurang lebih ya teman-teman ya. Jadi apa yang saya sampaikan, apa yang saya ceritakan ini merupakan realita apa yang saya jalani, baik step-stepnya maupun kendala-kendalanya, hambatannya. Jangan dikira nanti ada manisnya saja, pahitnya itu juga banyak. Tapi bismillah lah, dengan tekad yang kuat, dengan niatan baik untuk menggali potensi apa yang ada di sekitar saya. Salah satunya mungkin pisang utek itu bisa bermanfaat. Saya selaku owner dari Rambak Pisang mohon support dan dukungan dari masyarakat luas, bahwa marilah bareng-bareng kita menaikkan atau menghargai potensi atau produk-produk yang kita ciptakan dari hasil tanah Ibu Pertiwi. Salam sehat, sampai jumpa di video yang lainnya.